Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita lanjutkan. Kali ini kajian kita judulnya tentang bahayanya merasa aman dari makar Allah. Bahayanya merasa aman dari makar Allah. Dari makar Allah. Al-Imam Tahawi berkata, wal amnu wal ya'su yanqulani an millatil Islam wa sabilul haqqi bainahuma li ahli sunnah. Kata beliau, merasa aman dari makar Allah dan putus asa dari rahmat Allah mengeluarkan seorang dari agama Islam. Itu bahwasanya merasa aman dari makar Allah dan putus asa dari rahmat Allah bisa mengeluarkan orang dari Islam. Itu bisa menjadi kekufuran. Itu bisa menjadi kekufuran. Ya. Bisa jadi kufur. Sehingga mengeluarkan dari agama Islam. Kemudian wasabilu al-haq dan jalan kebenaran bainahuma adalah di antara keduanya, yaitu tidak putus asa dan juga tidak merasa aman, tapi menggabungkan antara takut dan berharap. Takut dan berharap. Li ahli sunnah adalah bagi ahli sunnah wal jamaah. Dan ini sesuai dengan perkataan Tahawi sebelumnya. Sebelumnya kita sudah bahas pada pertemuan yang sebelumnya, di mana At-Tahawi berkata wa narju lil muhsinina minal mu'minin an ya'fu anhum dan seterusnya wala na'man alaihim. Kami berharap kepada orang-orang yang saleh dari kaum mukminin agar Allah mengampuni mereka. Kemudian beliau berkata wala na'man alaihim, dan kami tidak merasa aman dari mereka. Karena tidak ada yang bisa memastikan surga. Tetap saja meskipun saleh kita tidak merasa aman dia pasti masuk surga kecuali yang setelah dipastikan oleh syariat. Kemudian adapun bagi pendosa wa nastaghfiru limusiihim wa nakhafu alaihim wa la nuqannituhum, dan kita mohon ampun bagi para pendosa dan kita khawatir mereka masuk neraka, akan tapi kita tidak membuat mereka putus asa, ya. Jadi kita tidak menjadikan orang pelaku kebaikan merasa aman pasti masuk surga. Sebaliknya kita juga tidak menjadikan pelaku maksiat berputus asa, karena dua-duanya adalah dosa. Oleh karena setelah membahas ini, kemudian beliau mengingatkan yang kita bahas sekarang, bahwasanya di antara dosa besar adalah merasa aman dari makar Allah, dari hukuman Allah, dan merasa putus asa dari kasih sayang Allah dan pertolongan Allah. Ini di antara dua dosa besar. Oleh karena yang benar adalah kita berada di antara keduanya, antara khauf dan roja, antara takut dan berharap. Yang wajib adalah menggabungkan antara roja, berharap, dan khauf, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan al-khauf yang mahmud, takut yang terpuji, yaitu yang menghalangi seseorang dari perkara-perkara haram. Ini disebutkan oleh Aliz bin Ibnu Abil Is al-Hanafi. Ibnu Abil Is al-Hanafi dalam syarah Tahawiyah, beliau berkata, al-khauful mahmud, takut yang terpuji, yaitu yang menghalangi seorang dari perkara-perkara haram. Namun jika berlebihan, dikhawatirkan jatuh pada al-qunut, putus asa. Kalau takutnya berlebihan sehingga akhirnya melampaui batas, akhirnya menghilangkan roja. Kalau sudah menghilangkan roja, tidak ada harapan sama sekali, maka jatuh pada putus asa. Jadi khaufnya juga enggak boleh berlebihan sehingga membuat terjerumus dalam putus asa. Dan roja al-mahmud, berharap yang terpuji, yaitu ada beberapa bentuk, di antaranya seorang yang melakukan ketaatan berharap pahalanya diterima oleh Allah, berharap pahalanya diterima oleh Allah. Yang kedua, jika dia berdosa lalu bertobat, berharap ampunannya. Kalau dia beramal saleh berharap pahala dari Allah. Kalau dia berdosa, dia bertobat, dia berharap ampunan dari Allah. Dan kalau terkena musibah dan dia berharap ada jalan keluar, Ini 3 harapan, nanti insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya tentang ar-roja. Adapun bermaksiat tanpa amal lalu berharap, maka ini adalah roja al-kadhib, yaitu berharap dusta. Berharap yang dusta, kadhib, atau tamanni, hanya angan-angan, atau gurur, tertipu, ya. Tertipu, terpedaya, terus angan-angan. Kemudian harapan dusta. Dia tidak beramal soleh, maksiat aja, terus dia berharap masuk surga, berharap diampuni tanpa beramal. Ini namanya harapan yang dusta. Taib, jadi seorang mukmin berada
di antara khauf dan raja. Kita lanjutkan, adapun dalil-dalil akan hal ini. Ini sudah belum? Tapi adapun dalil penggabungan keduanya antara raja dan khauf, ya. Pertama, dalil-dalil yang memuji orang yang menggabungkan keduanya, yaitu Allah memuji para solihin yang mereka dalam ibadah mereka menggabungkan antara berharap dan takut, ya. Kalau dia betapapun besarnya rasa takut, kalau ada harapan tidak akan putus asa, paham? Orang berapa takut kepada Allah sebesar apapun takut, tapi kalau masih ada harapan, maka dia tidak akan putus asa. Betapapun dia berharap kepada Allah, kasih sayang Allah, tapi dia masih ada rasa takut, dia tidak akan merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ibadah yang benar adalah ibadah yang menggabungkan keduanya antara khauf dan raja. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menggabungkan keduanya. Yang pertama dalam surat Az-Zumar ayat 9, Allah berfirman, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih." Ataukah orang yang di malam hari kemudian berdiri salat sajidan wa qa'iman? Apakah orang yang di malam hari taat beribadah di tengah malam dalam kondisi sajidan, sujud, qa'iman dalam kondisi berdiri, itu sedang salat malam? Bagaimana sifatnya? Yahdharul akhirata, dia takut sama hari akhirat, takut. Wa yarju rahmata rabbi, dan dia berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam salat malamnya dia menggabungkan keduanya. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakan, apakah sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Ini syarat bahwasanya orang berilmu harusnya beramal saleh. Di antara amal saleh orang berilmu adalah dia salat malam, dan salat malamnya dia menggabungkan antara takut dan berharap. Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmatar rabbih. Dia berharap akhirat dan takut kepada akhirat dan berharap rahmat Allah. Ini Allah memuji ini dalam surat Az-Zumar. Yang kedua, Allah memuji orang-orang yang salat malam, kata Allah, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a." Surat As-Sajdah ayat 16 kata Allah, dan lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur, yaitu mereka bangun malam. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Allah, atau yad'una maksudnya mereka beribadah kepada Allah khaufan wa tama'a, dengan rasa takut dan berharap. Tama' itu tamak, berharap. Khaufan wa tama'a. Jadi mereka berdoa, mereka salat dengan menggabungkan dalam diri mereka rasa takut dan rasa berharap. Ya, rasa takut, rasa berharap. Kemudian juga Allah memuji para nabi, para rasul, kata Allah, "Innahum kanu yusari'una fil khairat." Sungguhnya para rasul mereka bersegera dalam melakukan kebajikan. Wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in, dan mereka berdoa kepada kami atau beribadah kepada kami raghaban wa rahaba. Raghaban maksudnya berharap, raghbah, rahaban maksudnya takut. Jadi mereka nabi pun tidak pede, saya pasti gini. Enggak, mereka bahkan para nabi, orang-orang soleh, justru mereka ada rasa takut dan rasa harap, ya. Ada rasa takut dan rasa harap. Kemudian juga tentang orang-orang yang diibadahi oleh kaum musyrikin. Jadi kesembahan orang musyrikin itu ada yang menyembah di zaman Nabi, orang musyrikin banyak. Ada ahlul kitab, ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang menyembah Lata, ada yang menyembah Uzza, ya. Di antaranya ada yang menyembah orang-orang soleh seperti Lata itu orang soleh, karena yalitu sawi qalil hujjaj. Dia dulu waktu masih hidup suka bagi-bagi makanan gratis kepada jemaah haji. Tatkala meninggal dibangunlah berhala, kemudian diibadahi. Allah berfirman, ada yang menyembah malaikat. Orang musyrikin juga ada yang menyembah malaikat, sehingga mereka menamakan malaikat dengan banatullah, putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang mereka sembah orang-orang soleh. Di antara yang makhluk-makhluk soleh yang mereka sembah Nabi Isa, Lata, sama para malaikat. Maka Allah berfirman, "Ulaika alladzina yad'una." Orang-orang yang mereka sembah itu, orang-orang soleh, ternyata mereka juga beribadah kepada Allah. Yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari kedekatan kepada Allah. Ayyuhum aqrab, mana di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Itu menunjukkan mereka bersaing agar mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuna rahmatahu, dan juga mereka berharap rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabah, dan mereka takut kepada azab Allah. Inna adzaba rabbika kana mahdzura, sungguh azab Rabbmu pantas untuk ditakuti. Jadi ternyata yang mereka ibadahi ternyata juga beribadah kepada Allah. Kalau gitu ngapain lagi beribadah kepada mereka? Langsung aja ibadah kepada siapa? Allah. Karena yang mereka ibadahi tidak berhak untuk diibadahi karena mereka sendiri sedang beribadah kepada Allah dalam kondisi berharap dan takut. Ini maksud ayat ini.
Ini dijadikan dalil oleh Syekh Abdul Wahab rahimahullah bahwasanya sembahan orang musyrikin dahulu ada juga yang hamba-hamba Allah yang saleh seperti para malaikat, Lata, Isa yang Allah katakan ulaika alladzina yad'un, orang-orang yang disembah oleh mereka itu ternyata mereka sendiri mencari kedekatan kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka berharap rahmat Allah, wa yakhafuna adzaba, dan mereka takut dengan azab Allah. Di sini digabungkan antara berharap rahmat Allah dan takut dengan azab Allah. Ini orang-orang salihin. Mereka ternyata menggabungkan antara roja dan khauf. Baik. Di sini Allah bawakan mereka, Allah sebutkan sifat mereka dalam rangka memuji mereka. Berarti di antara ibadah yang agung adalah beribadah dengan berharap dan takut. Berharap dan takut. Tidak boleh hanya berharap saja. Kalau berharap saja, ya, maka akan merasa aman dari makar Allah. Kalau takut saja, maka akan putus asa. Makanya Ibnu Abil Iz Al-Hanafi menyebutkan siapa yang menyembah Allah dengan hanya modal berharap saja tanpa ada rasa takut, maka murji'ah. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya takut saja tanpa ada rasa berharap, haruri, yaitu khawarij. Dan siapa yang mengaku beribadah karena cinta saja tanpa roja dan tanpa khauf, zindiq. Ini dinukil oleh Ibnu Abil Iz Al-Hanafi dalam syarahnya. Tadi dalil pertama. Dalil kedua, dalil yang memerintahkan kita untuk menggabungkan keduanya. Allah berfirman, "Wad'uuhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsin," dalam surat Al-A'raf ayat 56. Kata Allah, beribadahlah kepada Allah atau berdoalah kepada Allah, karena kalau disebut wad'uuhu, doa bisa maknanya doa berdoa, doaul mas'alah, bisa maknanya doa ibadah, yaitu beribadah. Beribadah juga disebut dengan doa. Jadi kalau kita artikan wad'uuhu khaufan wa tama'a, bisa jadi maknanya mintalah kepada Allah dengan rasa takut dan berharap, atau beribadahlah kepada Allah dengan merasa takut dan berharap. Di sini Allah perintahkan ketika kita beribadah atau berdoa kepada Allah harus menggabungkan antara khauf dan raja. Khauf dan raja. Ini dalil yang menentukan untuk menggabungkan keduanya. Kemudian yang ketiga, Allah mengabarkan tentang dirinya bahwasanya Dia Maha Sayang sekaligus azabnya juga sangat pedih. Sehingga ketika Allah kabarkan Dia Maha Penyayang, kita jadi raja. Tapi ketika Allah kabarkan bahwasanya Dia azabnya pedih, membuat kita jadi khawatir, menjadi takut. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepada hamba-hambaku. Nabbi yaitu naba artinya berita penting, yaitu kabarkanlah kepada hamba-hambaku dengan berita penting ini. Apa berita penting tersebut? Anni anal ghafurur rahim. Sungguhnya aku ini adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita lihat ini aja, maka kita akan begitu mudah berharap kepada Allah karena Allah Maha Pengampun dan juga lagi Maha Penyayang. Tetapi wa anna adzabi huwal adzabul alim. Tapi ingatlah azabku adalah azab yang sangat pedih, maka menimbulkan rasa takut. Sini Allah ingatkan, silakan berharap tapi juga harus takut kepada Allah. Ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain surat Al-An'am 147, "Faqul rabbukum dzu rahmati wasi'ah wa la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin." Kata Allah, katakanlah Rabbmu dzu rahmati wasi'ah. Rabbmu Allah pemilik rahmat yang luas. Tetapi ingat, wala yuraddu ba'suhu, tidak ada yang bisa menolak hukuman Allah, siksaan Allah 'anil qaumil mujrimin. Kalau ada orang mujrim, Allah siksa, enggak ada yang bisa bela mereka. Jadi ini menimbulkan rasa roja dan juga takut. Allah kasih hukuman, maka enggak ada yang bisa menangkasnya atau enggak ada yang bisa menangkisnya, enggak ada yang bisa membela mereka. Kemudian ayat yang lain Allah juga kabarkan, "Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim." Sungguhnya Allah siksaannya sangat cepat, tetapi Dia juga Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini menimbulkan rasa takut kepada Allah dan juga rasa berharap kepada Allah. Kemudian juga dalam ayat yang lain, "Inna rabbaka ladzu maghfiratil linnasi ala dzulmihim wa inna rabbaka lasyadidul iqab." Sungguhnya Rabbmu pemilik ampunan kepada manusia meskipun mereka zalim. Allah mudah memaafkan mereka meskipun mereka zalim, Allah bisa ampuni mereka. Tapi ingat, wa inna rabbaka lasyadidul iqab, tetapi Allah juga siksaannya sangat keras. Allah siksaannya sangat keras. Ya. Allah menyebutkan tentang nikmat surga, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Kata Allah, orang masuk surga tidak tahu apa yang Allah siapkan baginya di surga. Kemudian dalam hadis qudsi Allah mengatakan, a'datu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at
Aku siapkan bagi penghuni surga nikmat yang mereka tidak lihat, tidak pernah mata mereka melihatnya, wala udhunun sami'at, dan tidak ada telinga yang pernah mendengarnya, wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik dalam hati mereka. Yaitu nikmat yang luar biasa. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Satu jiwa pun tidak ada yang tahu apa yang Allah siapkan nikmat surga yang buat mereka bahagia karena amal soleh yang mereka kerjakan. Itu tentang nikmat surga di luar daripada hayalan. Ternyata untuk adab neraka juga demikian. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka pada hari itu tidak ada yang bisa mengadab seperti adabnya Allah. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada yang bisa membelenggu seperti belenggunya Allah. Jadi sebagaimana nikmat surga di luar daripada hayalan, di luar daripada yang kita hayalkan, demikian juga siksaan neraka juga di luar daripada yang kita hayalkan. Sama-sama mengerikan. Kalau kita ingat membaca tentang nikmat surga, kita timbul harapan. Kalau kita dengar tentang adab neraka, kita menjadi takut. Itulah makanya menimbulkan dalam diri kita khauf dan raja. Tapi dalil yang keempat tentang larangan putus asa. Allah larang putus asa. Kalau orang putus asa berarti harus berharap. Kalau orang jangan putus asa berarti harus ada apa? Harapan. Kata Allah, ya qala wa may yaqnatu min rahmati rabbi ila dhallun. Kata Ibrahim, siapa yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Tidaklah putus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang sesat. Maka larang putus asa. Demikian juga perkataan Nabi Yakub, wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Janganlah kalian merasa putus asa dari pertolongan Allah. Sungguhnya yang putus asa dari pertolongan Allah hanyalah orang-orang kafir. Ketika Allah melarang untuk putus asa berarti melazimkan harus berharap. Jangan putus asa. Demikian juga ada larangan merasa aman dari makar Allah. Ya, seperti dalam afa amina ahlul qura ayatihum ba'suna bayata wa hum naimun. Apakah penduduk suatu negeri merasa aman ketika datang adab Allah di malam hari sementara mereka sedang tidur? Awa amina ahlul qura ayatihum ba'suna dhuha wa hum yal'abun. Apakah penduduk satu negeri merasa aman tiba-tiba datang siksaan Allah di waktu duha sementara mereka sedang bermain-main tanpa mereka duga? Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Hukuman Allah, fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Allah juga berfirman, afa aminu an ta'tiyahum ghasyiyatun min adzabillahi aw ta'tiyahumus sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Dalam surat Yusuf. Surat Yusuf ayat 107, lihat juga Quran 12 ayat 107. Kata Allah, afa aminu an ta'tiyahum ghasyiyatun min adzabillah. Apakah mereka merasa aman? Diturunkan ayat mereka tidak beriman. Terus apakah mereka merasa aman akan datang tiba-tiba hukuman dari Allah? Ya. Sementara mereka au ta'tiyahumus sa'ah, atau tiba-tiba hari kiamat, baktatan, tiba-tiba wahum la yash'urun, dan mereka dalam kondisi tidak menyadari. Jadi inilah dalil-dalil ketika Allah melarang untuk merasa aman, maka ini melazimkan ada khauf, Jadi 5 model dalil yang menjadikan bahwasanya seorang menggabungkan antara rasa roja dan khauf, ya. Tadi juga mungkin saya tambahkan yang nomor 6. Allah mengabarkan tentang nikmat surga yang sempurna, namun Allah juga mengabarkan tentang siksaannya. Makanya kalau kita lihat, biasanya kalau Allah sudah cerita tentang penghuni neraka, nanti Allah cerita tentang penghuni surga. Allah sudah cerita tentang surga, Allah biasanya cerita tentang apa? Neraka. Sehingga seorang antara takut dan berharap. Antara takut dan berharap, ya. Taib. Kita lanjutkan, ya. Sekarang kita bahas dosa besar yang pertama, al-amnu min makrillah, yaitu merasa aman dari makar Allah, ya. Allah berfirman, "Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun." Dalam surat Al-A'raf tadi, tidak ada yang merasa aman dari hukuman Allah. Makar maksudnya hukuman Allah, ya. Hukuman Allah.
Tidak ada yang merasa aman dari hukuman Allah kecuali orang-orang yang merugi. Yang merugi. Baik. Apa yang dimaksud dengan makar? Apa yang dimaksud dengan makar? Makar secara bahasa al-iqa' bil khasm min haitsu la yash'ur. Itu mencelakakan musuh tanpa ia duga atau tanpa dia sadari. Itu namanya apa? Makar. Kita sudah sama-sama ngerti kan? Kita bahasa Indonesia namanya disebut apa? Makar. Tipu daya, makar, rencana untuk memberikan keburukan kepada lawan namanya makar. Itu rencana. Kemudian ada sisi dia tidak sadar. Dia tidak sadar ternyata dia terkena hukuman ya. Dan makar dua model. Pertama makar yang tercela ya. Makar ada dua. Pertama makar yang tercela, yang kedua makar yang terpuji. Makar yang tercela jika ditempelkan atau ditimpakan kepada orang yang tidak berhak. Orang baik-baik kita bikin makar sama dia. Tentu ini adalah kecurangan, ini adalah pengkhianatan. Tentu tidak boleh kita memberi makar kepada orang yang tidak berhak. Tapi yang kedua terpuji jika dikenakan orang yang berhak. Dia buat makar, kita balas dengan makar. Makanya datang dalam banyak ayat Allah berbuat makar. Tetapi Allah tidak dinamakan dengan al-makir, maha pembuat makar. Kenapa? Karena Allah hanya dipuji sebagai pembuat makar bagi orang yang buat makar. Yaitu Allah balas makar mereka. Karena di antara syarat nama-nama Allah, dia harus terpuji secara sendiri. Seperti Al-Ghafur, Maha Pengampun, secara umum terpuji. Ar-Rahim, ya. Tapi kalau Al-Makir, yang membuat makar tidak terpuji, dengarnya tidak terpuji. Maka kita bilang Allah terpuji membuat makar bagi orang yang membuat makar buruk. Maka Allah balas dengan makar Allah yang lebih hebat dari makar dia. Seperti juga Allah tidak diberi nama dengan Al-Fa'al. Padahal Allah menyebut tentang dirinya Fa'alul lima yurid. Yang maha berbuat apa yang dia kehendaki. Tapi Allah tidak namakan Al-Fa'al, tidak boleh seorang menamakan anaknya Abdul Fa'al. Yaitu zat yang maha aktif. Kenapa? Karena aktivitas ada yang baik, ada yang buruk. Maka nama Allah itu di antara syaratnya selain harus dari Al-Quran dan Sunnah, yang kedua secara zatnya memberi makna sempurna. Tidak perlu dikhususkan dengan kondisi tertentu. Dia secara zatnya begitu didengar memberikan makna kesempurnaan. Seperti Ar-Rahim, maha penyayang. Selesai. Ghafur, maha pengampun, ya, maha baik. Sudah dengar langsung itu maknanya terpuji. Tapi kalau maha berbuat, enggak. Karena berbuat apa dulu ya? Ya sama, Allah tidak namakan juga Al-Mutakallim. Makanya tidak boleh seorang namakan namanya Abdul Mutakallim. Karena Al-Mutakallim bukan nama Allah. Karena berbicara macam-macam apa isi konten berbicara tersebut. Ya. Sehingga tidak dinamakan Allah dengan Al-Mutakallim. Sama Al-Murid, Allah yang maha berkehendak. Berkehendak juga sifat Allah, iradah. Tapi Allah tidak disebut dengan Al-Murid. Karena kehendak juga macam-macam. Nah demikian juga di antara perbuatan Allah, Allah buat makar. Tetapi Allah tidak disebut dengan al-makir karena makar itu tidak selalu baik. Dia hanya baik bagi jika ditimpakan kepada orang yang juga berbuat makar. Makanya Allah ketika menyebut dirinya berbuat makar dalam posisi sedang menghadapi para pembuat makar. Faham? Faham tidak? Jadi tidak boleh kita namakan Allah dengan makir karena dia tidak terpuji secara mutlak. Yang nama Allah itu yang terpuji secara mutlak. Al-Ghafur, Al-Afu yang maha pengampun, Al-Barr yang maha baik, Ar-Rahim yang maha sayang, Al-Wasi yang maha luas, Al-Majid yang maha agung. Itu secara umum, secara mutlak dia terpuji. Tapi kalau Al-Fa'al yang maha berbuat, ya berbuat apa dulu? Al-Mutakallim maha berbicara macam-macam ya. Al-Murid yang berkehendak macam-macam juga. Apalagi Al-Makir, pembuat makar, ya ini enggak bisa. Dia hanya terpuji ketika membuat makar kepada yang berbuat makar. Coba kita lihat ayat-ayat Allah. Di sini Allah memuji dirinya. Seperti firman Allah yang pertama, wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Surat Al-Imran ayat 54. Kenapa Allah turunkan ayat ini? Wa makaru wa makarallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar dan Allah juga bikin makar dan Allah sebaik-baik berbuat makar. Itu makar Allah lebih daripada mereka. Ya, ini Allah cerita tentang orang-orang Yahudi yang kerjasama dengan Romawi yang ingin bunuh Nabi Isa. Mereka bikin makar. Ya. Allah mengatakan falam ahasa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Tatkala Nabi Isa mengetahui keingkaran Bani Israel yaitu orang Yahudi, maka dia berkata man ansari ila Allah. Yaitu mereka kufur, menantang. Kata Nabi Isa, siapa yang ingin
menolongku. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Kata Hawariyun, kami penolong Allah untuk menolong engkau ya. Kemudian ternyata mereka bikin makar, mereka kerjasama Romawi dengan Yahudi, mereka laporkan di mana Nabi Isa alaihissalam, kemudian datangi, mereka ingin tangkap, mereka ingin bunuh, ternyata Allah bikin makar. Kata Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak pernah membunuh Isa dan mereka tidak pernah menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, tetapi ada orang diserupakan dengan Nabi Isa. Barrafa'ahu Allahu ilaihi, bahkan Allah angkat Nabi Isa. Kata Allah, ma qataluhu yakina. Mereka tidak membunuh Nabi Isa dengan yakin. Mereka bikin makar, Allah makarin mereka. Sehingga yang mereka tangkap bukan Nabi Isa, orang lain. Dan itu di akhirat nanti mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita lihat bagaimana makar dibalas dengan apa? Makar. Ketika membalas dengan yang lebih hebat, maka situ Allah terpuji. Seperti juga wayam kuruna dalam surat Al-Anfal, wayam kuruna yamkurullahu wallahu khairul makirin. Mereka buat makar dan Allah juga bikin makar. Allah sebaik-baik pembuat makar. Ini kisah tentang orang-orang Quraisy yang ingin bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyukhrijuka liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Untuk mereka rapat dipimpin oleh Abu Jahal, pimpin rapat orang-orang Quraisy, kemudian mereka bikin makar. Apa yang harus mereka lakukan pada Muhammad? Ada yang kasih ide di penjara, dibelenggu. Ada yang mengatakan dibunuh, ada yang mengatakan diusir. Ya. Kata Allah, wa yamkurun, mereka bikin makar. Wa yamkurullah, Allah juga bikin makar sama mereka. Allah khairul makirin, dan Allah sebaik-baik bikin makar. Akhirnya mereka bulat keputusan harus ada perwakilan dari berbagai macam suku Quraisy untuk menikah Muhammad sekali tikaman. Kalau satu orang bunuh nanti perang suku berjalan terus di antara Quraisy. Ada Quraisy, ada Bani Hashim, ada berbagai Bani Makhzum, berbagai banyak kabilah-kabilah kecil. Kalau Bani Makhzum aja yang bunuh akan timbul peperangan saudara antara Bani Hashim dengan Bani Makhzum. Dan kalau Muhammad terbunuh bukan cuma orang muslim yang marah, keluarga Muhammad Bani Hashim yang kafir pun akan marah. Akhirnya mereka punya ide, jangan satu kabilah yang bunuh, seluruh kabilah datangkan perwakilan, kemudian tikam rame-rame. Tikam siapa? Rasulullah rame-rame. Itu makar mereka, ternyata Allah selamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisahnya panjang dalam kisah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bikin makar, tapi Allah juga bikin makar, dan makar Allah lebih baik. Kemudian juga kata Allah, wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Ini kisah tentang Nabi Saleh. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Qalu taqasamu billah lanubayyitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwalihi ma syahidna. Kata mereka gini aja, kita bunuh Saleh. Kita bunuh Saleh, caranya gimana? Ada 9 orang, mereka sepakat. Kumpul, ayo kita bersumpah dengan nama Allah, kita bikin rencana, datang malam-malam, kalau Saleh lagi sholat Isya, kita bunuh dia. Terus kita bunuh keluarganya. Terus besok kita pura-pura enggak tahu. Ma syahidna mahlika ahlihim. Kita tidak menyaksikan bagaimana Saleh mati. Kami tidak tahu. Jadi rencana mereka bikin bunuh Nabi Saleh diam-diam. Ternyata Allah mengatakan wa makaru makran. Mereka bikin makar. Wa makarna makran. Kami juga punya makar. Wa hum la yash'urun. Mereka tidak sadar. Akhirnya mereka lagi kumpul di goa, tahu-tahu datang batu menutup mereka. Mereka mati dulu sebelum kaum Nabi Saleh yang lain. Taib. Jadi secara umum ini semua makar. Perbuatan maksiat ada juga yang Allah sebut dengan makar. Contoh, Allah berfirman, "Walladzina yamkuruna sayyi'ati lahum 'adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur." Dan orang-orang yang berbuat makar dosa-dosa, bagi mereka adab yang pedih. Dan makar mereka akan sirna, ya. Kata Mujahid dan Sa'id bin Jubair dan salaf yang lain, siapa yang Allah sebut pembuat makar ini? Perhatikan, agar kita hati-hati, jangan sampai kita terjerumus dalam makar, kemudian Allah berbuat makar sama kita. Jadi makar bukan cuma yang dilakukan oleh kaum Yahudi, bukan dilakukan juga oleh kaum Quraisy, bukan juga kaumnya Nabi Saleh, enggak. Ini tadi Allah sebut semua makar, karena jelas sekali nampak makar ingin bunuh Nabi, makar ingin bunuh Nabi. Ternyata di antara tafsiran makar, walladzina yamkuruna sayyi'at, kata Mujahid, Sa'id bin Jubair, humul muraun bi a'malihim, yakni yamkuruna bin nas yuhimuna annahum fi ta'atillah. Mereka adalah orang-orang yang riya dengan amal mereka.
yaitu mereka berbuat makar kepada manusia, mereka mengesankan mereka taat kepada Allah, ternyata mereka riya. Jadi orang riya menurut Mujahid dan sebagian salaf adalah pembuat makar. Pembuat makar. Dan orang yang riya ini akan dibalas makarnya di dunia sebelum di akhirat. Ya. Makanya di antara kenapa sebab orang mati su'ul khatimah, dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahli nar." Sungguh salah seorang dari kalian melakukan amal saleh menurut pandangan manusia, ternyata dia penghuni neraka. Yaitu ternyata hatinya enggak beres. Jadi kelihatannya melakukan amal saleh, ternyata hatinya enggak beres. Jadi dia bikin makar nipu manusia seakan-akan dia orang soleh. Tapi Allah tahu isi hatinya sehingga akhirnya dia di ujungnya su'ul khatimah. Kalau enggak dia, kalau kelihatannya juga tidak su'ul khatimah, di akhirat nanti Allah bikin makar sama dia. Kata Rasulullah SAW, "Man samma sama Allahu bih, wa man yura illahu bih." Siapa yang ketika di dunia sum'ah atau riya, hari kiamat Allah permalukan. Di antara tafsiran disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, yaitu ketika dia hadir di hari kiamat, diperlihatkanlah pahala solatnya, pahala sedekahnya, dia sudah senang, tahu-tahu Allah hancurkan semuanya. Karena selama ini dia menipu manusia, dia mencoba menipu Allah, maka Allah bongkar dia, Allah bikin makar bagi dia pada hari kiamat kelak. Ya. Kata Allah, "Famathaluhu kamathali Safwanin alaihi turab." Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali Safwanin alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda." Kata Allah, wahai orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan alman, mungkit-mungkit, wal adha, dan menyakiti hati orang yang kalian bantu. Maka perumpamaan orang yang bersedekah tapi mungkit-mungkit dan menyakiti hati orang yang dia bantu seperti orang yang berinfak riya. Kemudian kata Allah, "Famathaluhu," infak orang riya itu seperti apa? Seperti orang riya itu permasalahannya seperti apa? "Kamathali Safwanin alaihi turab." Orang yang bersedekah beramal soleh karena riya seperti batu licin, di atasnya ada tanah yang subur. Maksudnya apa? Orang kalau lihat tanah subur ini kayaknya ini bagus, kalau ditanam tanaman akan tumbuh. Ternyata tanah subur tersebut di atas batu, tidak ada nilainya. Tapi menurut pandangan manusia yang tidak tahu di balik tanah tersebut ada batu licin, dianggap ini tanah subur. Kata Allah, "Fasabahu wabilun fataraka salda." Tiba-tiba terkena hujan yang keras, hancur hilang semua tanah tersebut, tinggal batu yang licin, tidak bisa ditanamin apa-apa. Ibarat pahala mereka yang banyak tiba-tiba hancur. Jadi orang riya itu pembuat makar. Menipu Allah, menipu manusia, ya. Sama seperti orang-orang munafik, pembuat makar, ya. Yukhadi'una Allah. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, dan Allah akan menipu mereka. Tapi ini di antara makna makar. Demikian juga di antara makna makar adalah istihza dan takdzib, pendustaan. Namanya makar, Allah namakan makar. Seperti Allah berfirman, "Wa idza adzaqana an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a massatum idza lahum makrun fi ayatina." Ketika kami menimpakan manusia dengan rahmat setelah mereka merasakan penderitaan, idza lahum makrun fi ayatina, tiba-tiba mereka berbuat makar terhadap ayat kami. Kata sebagian salaf, maksudnya istihza wa takdzib, mereka mengejek ayat kami, mereka mendustakan ayat kami. Qulillahu asra'u makra. Ketahuilah bahwasanya Allah lebih cepat makarnya, itu lebih cepat pembalasannya. Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Sungguhnya para malaikat mencatat apa yang kalian lakukan. Jadi ngejek ayat-ayat juga disebut makar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendustakan ayat-ayat disebut juga makar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga di antara makna makar adalah menipu orang, menyampaikan, membungkusi kesesatan, ya, dengan dalil-dalil perkataan yang dihias-hiasi. Kata Ibnu Katsir, seperti firman Allah, ya, waqad makaru makrahum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minal jibal. Kata Ibnu Katsir, wal muradu bil makri hahuna, yang dimaksud dengan makar yang dilakukan oleh orang musyrikin di sini adalah du'auhum ila dhalalati bi zukhrufin minal maqal, yaitu mereka menyeru kepada kesesatan dengan menghias-hiasinya dengan kata-kata yang indah, dengan dalih-dalih, ya. Wal fi'al, dengan perkataan dan perbuatan dihias-hiasi. Kama qala ta'ala ikhbaran an qaumi Nuh, sebagaimana Allah mengabarkan tentang kaum Nabi Nuh, kata Allah, makaru makran kubbara, kaum Nabi Nuh bikin makar yang besar.
Jadi di antara makar kata Allah maksudnya adalah orang menghiasi kesesatan dengan perkataan yang batil, dihiasi-hiasi. Dia tahu batil tapi dihiasi. Ini dia sedang berbuat makar. Tahu kesesatan tapi dihiasi-hiasi. Makanya ketika bertemu orang-orang yang lemah dengan orang-orang yang bos-bos mereka mengatakan kami tidak pernah halangi kalian. Ananu sadadnakum. Apa kami pernah menghalangi kalian? Tapi kalian memang sendiri yang sesat. Kami enggak pernah menghalangi kalian. Orang-orang yang tertipu berkata, "Bal makrul laili wan nahari idh ta'murunana." Tapi kalian setiap hari siang malam bikin makar kepada kami, menyuruh kami untuk berbuat syirik. Allah menamakan dakwahnya para pembesar kepada anak buah supaya syirik dengan namanya makar. Kenapa? Karena mereka akan menghiasi. Coba kalau kau syirik akan begini, kau akan syirik begini, kalau kau nyembah ini akan begini. Itu namanya makar. Itu namanya makar karena menutupi kebatilan dengan perkataan yang dihiasi. Secara umum inilah makar-makar dan Allah akan balas makar tersebut di dunia maupun di akhirat. Ini adalah makna makar secara umum ya. Makna makar secara umum. Siapa yang mengajak kepada kesesatan berarti dia telah berbuat makar. Dan kalau Allah kasih makar kepada mereka maksudnya Allah beri hukuman di dunia ataupun di akhirat. Taib. Yang kita bahas, jangan merasa aman dari makar Allah, yaitu Allah bisa kasih kau hukuman tanpa kau sadari. Allah bisa kasih kau hukuman tanpa kau sadari akibat maksiat yang kau lakukan. Akibat maksiat yang kau lakukan. Taib. Sekarang apa hukum merasa aman dari makar Allah? Hukum merasa aman dari makar Allah bisa kafir, bisa juga tidak sampai kafir. Kafir kapan? Jika disertai dengan pendustaan terhadap ancaman-ancaman Allah atau ragu atau merendahkannya. Dia merasa aman. Apa ancaman Allah? Enggak ada itu ancaman Allah. Ya. Ragu Allah cuma ngancam-ngancam doang, enggak ada buktinya. Ini namanya ragu dengan ancaman Allah sehingga dia merasa aman karena dia tidak membenarkan ancaman Allah. Ketika dia merasa aman dia kafir karena dia mendustakan ayat Allah. Ini contoh pertama. Yang kedua, merasa aman karena ketergantungan hingga syirik. Hingga syirik seperti merasa aman jika dekat dengan Syekh fulan yang bisa menolak hukuman Allah. Oh tenang, saya dekat sama Syekh fulan kalau saya diadab dia bisa hadang azab Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau seperti ini dia kafir karena syiriknya bergantung kepada syekh-syekh tertentu yang dia merasa aman. Bahwasanya dia yakini syekh tersebut bisa hadang. Seperti ada yang mengatakan tidaklah Allah menurunkan azab kecuali Allah minta izin sama si fulan. Ini gimana seperti ini? Ya. Kayaknya enggak masuk akal tapi ada yang meyakini demikian ya. Atau kafir jika tidak ada rasa takut sama sekali pada Allah. Kalau rasa takut hilang sama sekali, ini kafir juga. Dia merasa aman tidak takut sama sekali sama Allah. Rojanya hilang. Ini bukan orang iman. Kemudian atau merasa aman hingga tidak beramal sama sekali. Tenang, enggak usah beramal. Allah Maha Pengampun, aman, enggak usah salat masuk surga aman ya. Tidak beramal sama sekali juga kafir. Jadi kalau sudah kondisi satu dari empat ini maka dia kafir ya. Entah karena mendustakan ayat Allah atau karena ada keyakinan kesyirikan atau tidak ada rasa takut sama sekali atau tidak beramal sama sekali. Maka ini kondisi kafir. Adapun tidak sampai kafir jika tadi tidak sampai pada derajat yang pertama yaitu masih ada rasa takut kepada Allah. Namun ini dosa besar. Dia merasa aman meskipun ada rasa takut tapi dia merasa aman, ini bisa jadi dosa besar. Tapi tidak sampai mengeluarkan dari agama. Taib. Kita lanjutkan. Sebab merasa aman dari makar Allah. Kenapa orang merasa aman dari makar Allah? Pertama, sebabnya banyak. Pertama, terlalu sering maksiat sehingga hati sudah mati. Karena setiap kita bermaksiat dikasih titik hitam. Idza adnaba 'abdun nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Setiap maksiat kasih noda hitam. Kalau noda hitam dia sudah hatinya dia ada rasa harap tapi dia rasa takut tapi tidak bernilai dibanding rasa amannya. Sehingga dia hatinya udah mati mau enggak ada rasa takut ya. Sudah hati mati. Dia mau bunuh orang, dia mau maksiat, dia mau apa, dia merasa aman. Dia merasa aman. Ini ngeri kalau sudah gini. Dia mau apapun, dia mau zina, dia mau mencuri, dia tidak merasa takut sama sekali. Tidak takut kalau Allah kasih mati dia saat itu, dia enggak ada rasa takut sama sekali karena hatinya sudah mati. Terlalu sering maksiat bikin hati mati. Kemudian yang kedua, sering maksiat tapi tidak juga ditegur oleh Allah. Ini istidraj. Dia maksiat
mencuri, aman, tidak ada apa-apa itu, masih saja sehat-sehat. Dia zina lagi, aman, ekonomi juga masih lancar. Zina kedua, tertutup, nggak ada yang tahu. Zina ketiga, aman-aman saja, tambah duit tambah banyak. Tinggal keempat, tambah happy-happy. Tidak ada. Allah kasih istidraj sehingga ketika dia diistidraj oleh Allah, dia merasa aman. Karena terbukti dia bermaksiat berulang-ulang, tidak ada teguran. Ini juga bisa bikin orang merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini sering maksiat tapi tidak juga ditegur oleh Allah. Yang ketiga, sudah ditegur oleh Allah tapi begitu natural tegurannya sehingga tidak merasa sama sekali itu teguran, tapi hanya suatu yang biasa dan alami. Suatu biasa dan alami. Makanya ketika Allah binasakan Fir'aun, Allah mengatakan yauma nunajjika bi badinika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Kata Allah, pada hari ini kami selamatkan jasadmu wahai Firaun supaya menjadi peringatan bagi orang-orang setelahmu. Kenapa? Karena banyak manusia lalai dari ayat-ayat kami. Itu Allah sudah kasih banyak teguran, banyak peringatan gara-gara begini jadi, tapi enggak dianggap. Maka betapa banyak orang melakukan maksiat ditegur oleh Allah, dia tidak merasa. Ini paling berbahaya karena sangat natural. Ya. Kita sudah melihat kenyataan seperti ada orang misalnya menjatuhkan dusta atas nama orang. Nanti 20 tahun kemudian dia dibalas oleh Allah dan dia tidak merasa. Dia tidak bilang gara-gara dosaku yang dulu, karena begitu naturalnya seakan-akan itu maksiat musibah biasa aja. Musibah biasa saja, ya. Tapi tidak merasa. Dia pernah zalim sama orang, kemudian Allah balas mungkin tidak langsung. Kalau balas mungkin dia rasa, dibalasnya mungkin 6 tahun kemudian, 7 tahun kemudian, dan dia tidak sadar, dia merasa cuma natural saja. Padahal bagi orang yang lihat kondisi dia tahu ini sebab dia pernah lakukan kezaliman 6 tahun lalu, 7 tahun lalu. Ini membuat orang juga merasa aman sehingga Allah sudah tegur tapi dia tidak merasa karena dianggap sesuatu yang biasa, itu kejadian alami, bukan karena maksiat yang saya lakukan. Sehingga dia tetap merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Azan. Baik, azan dulu baru kita lanjut. Baik, ini tadi di antara sebab merasa aman tadi begitu banyak teguran tapi sudah tidak dia indahkan karena terlalu natural, dianggap biasa aja. Kayaknya bukan gara-gara dosa dia. Jadi dia merasa aman. Dia merasa ini ya sebagaimana yang lain, ini saya tidak, bukan hukuman. Sehingga dia merasa aman. Yang keempat juga bahaya, ujub terhadap amal sendiri, ya. Dia merasa mungkin sudah banyak amal soleh, dia sudah merasa melakukan banyak amal sendiri, merasa aman, ya. Kalau kita lihat para solehin tidak demikian, ya. Ya, seperti Allah menyebutkan tentang walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, dan orang-orang yang melakukan ibadah apa yang mereka lakukan wa qulubuhum wajilah, sementara hati mereka takut bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah. Oleh karenanya ulaika yusariuna fil khairat, karena mereka takut, mereka cepat dalam melakukan kebajikan. Itu setelah mereka berinfak, salat malam, sedekah, puasa, mereka tidak ujub. Karena sudah ujub, aman. Saya sudah bangun masjid besar kok, saya sudah ini kok, saya sudah apa, dia merasa aman. Merasa aman, saya sudah haji sekian kali, saya sudah dakwah, saya sudah. Ketika dia ujub, dia merasa aman, ya. Dia merasa aman. Ini bahaya. Atau karena ujub karena merasa aman dengan nasabnya. Ini juga bahaya. Dia mungkin nasab kepada seseorang solihin, ya, saya keturunan siapa, atau saya nasab kepada nabi misalnya. Sebagian mereka, ya, tidak semua, tertentu banyak yang soleh di antara mereka, tapi sebagian mereka ada yang berlebihan sampai ada yang mengatakan, saya disampaikan, ya, kalau orang nasabnya baik, ya, ibarat nasab emas. Emas kalau diletakkan di comberan tetap saja jadi emas. Jadi kau maksiat sebagaimana banyak pun tetap saja kau emas tetap emas. Bayangkan. Ini kan bahaya seperti ini. Seperti ada juga yang menyampaikan, ya, seperti bukankah kalian tiap sholat berdoa buat zuriat Rasul? Kalian satu dunia doain kita, katanya sebagian mereka. Jadi aman didoain sama. Masa doain sejuta-juta orang, miliaran manusia kemudian. Taib, apakah Nabi mengajarkan demikian kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya merasa aman? Enggak. Jadi kadang-kadang karena merasa keturunan, nah itu Nabi tidak pernah mengajarkan. Nabi mengatakan man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabu. Siapa yang amalnya lambat, tidak menjadikan nasabnya, tidak menjadikan dia cepat. Yaitu yang pertama Allah lihat bukan nasab, yang Allah lihat apa? Amal. Ya. Yang Allah lihat amal. Seorang merasa aman, nyaman, tenang aja. Ya, tenang saja. Pokoknya kalau keturunan ini pasti begini. Ya, ini enggak boleh seperti itu. Ini buat merasa aman dari makruh, ya. Lagi tadi tenang. Kalau emas masukin comberan tetap apa?
Tetap emas comberan. Baik, tentu banyak di antara mereka yang baik, yang saleh. Ada orang-orang bahlul di antara mereka. Baik, di antaranya misalnya karena kebodohan hanya melihat pada nas-nas yang menunjukkan pada roja. Melihat nas roja, pokoknya bertauhid masuk surga. Wa in zana wa in sarak, meskipun mencuri berzina masuk surga. Jadi dia cuma lihat hadis-hadis seperti ini. Tenang aja, pezina kasih minum anjing masuk surga, aman. Tinggal cari anjing, kalau nggak ada anjing kasih kucing. Jadi cuma lihat dalil-dalil seperti ini, lupa dalil-dalil yang lain. Bahwasanya ada orang diadab gara-gara ghibah, orang diadab gara-gara riba, diadab gara-gara banyak ya, gara-gara nyiksa kucing. Banyak dosa-dosa kecil buat orang sebab diadab. Tapi kalau hanya lihat dalil-dalil yang memberikan harapan sehingga dia merasa aman. Ya. Saya pernah ditanya gitu, Ustaz, kenapa waktu ceramah di Mekah saya bahas tentang masalah zina, hukumnya rajam. Ada yang tanya, Ustaz, kenapa nakut-nakutin Ustaz? Ada pezina kasih minum anjing selamat. Iya, maksud saya. Bukan begitu juga kali maksudnya. Dia tanya, ada dalil pezina kasih minum anjing selamat masuk surga. Waduh, bahaya kalau gini, mau zina mau apa, yang penting cari anjing, habis zina cari anjing. Ini lihat, kalau lihat hadis seperti ini aja jadi merasa aman. Tapi di antaranya terpedaya dengan janji manis dari tokoh-tokoh sesat, tenang. Kalau ikut kami pasti masuk surga. Tenang. Nah, ini seperti kan tokoh-tokoh gitu. Saya pernah dengar ceramah seorang, kelompok kita pasti masuk surga. Dia bilang gitu. Nah, itu kan mengerikan seperti itu. Saya pernah dengar ceramah seperti itu. Orang udah tobat, alhamdulillah. Waktu dia belum tobat dia ngomong gitu. Kalau ikut kelompok kita pasti masuk surga. Ngeri kali, berani. Dia aja belum tahu masuk surga. Karena dia tobat, alhamdulillah, subhanallah. Sekarang dia nggak berani jamin-jamin orang. Atau tenang aja, kalau masuk kelompok kita pasti masuk surga. Kelompok lain masuk surga pun gara-gara kita. Wah, ini ngeri juga. Ini jadi orang merasa aman loh, itu pasti merasa aman. Atau pokoknya atau ada yang kiai sesat, tenang. Saya nanti pasang kemah di depan neraka. Pokoknya yang masuk kemah saya nggak jadi masuk neraka. Wih, masya Allah. Kemah terbuat dari apa? Udah kebakar dulu kemahmu. Jadi ada yang menjamin. Misalnya tadi. Tenang, kalau saya masuk surga, semua murid saya masuk dulu, saya paling terakhir. Ya orang semua kan pengen ngaji sama dia. Saya murid antum, Pak Kiai, Pak Ustadz. Oh tenang, saya kalau surga, semua murid saya masuk dulu, saya terakhir, tenang aja. Jadi orang kan jadi apa? Pingin sudah memperbudak dirinya pada kiai tersebut. Kiainya jamin, nanti saya terakhir. Gitu semua udah masuk, kiai masuk pintu ditutup, nggak bisa. Subhanallah, gimana dia jamin? Dia saja belum tentu masuk surga. Ada yang ngomong kayak gitu. Jadi orang ada yang foto sama dia, tenang, foto masuk surga. Seperti jaminan-jaminan beginilah yang buat orang merasa apa? Aman. Atau mencari ridho si ustadz tertentu. Dia mau maksiat, dia mau jingkrak-jingkrak, dia mau nyanyi-nyanyi, dia mau ini, yang penting bawa amplop kasih kiai, kasih ustadznya sudah cium tangan, selesai. Jadi mana seperti ini? Akhirnya merasa aman. Yang penting ada tenang sama si ini, tenang. Ya. Siapa mau dapat syafaat sama saya kasih syafaat. Masya Allah. Macam-macam sama saya nggak ada syafaat. Ngeri. Jadi kalau ada kayak begini repot ya, repot. Sehingga merasa aman. Ini terjadi, orang merasa aman dengan janji-janji seperti ini. Tenang, nanti saya bawa kamu, saya gandeng bawa ke surga. Subhanallah. Kau saja belum tentu masuk surga, gimana gandeng orang bawa ke surga? Ya, oleh karenanya hati-hati, ada kayak gini-gini buat orang merasa aman. Baik. Sekarang kita bagaimana agar kita tidak merasa aman dari makar Allah? Banyak hal buat kita merenungkan agar kita tidak merasa aman. Di antaranya belum tentu amal kita diterima. Kenapa Nabi Ibrahim saja berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka sami'ul alim. Dia bangun Ka'bah, kemudian dia tidak merasa aman. Lihat tadi. Quran surat 2 ayat 127. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail bangun Ka'bah, bukan bangun Masjid As-Sunnah. Ka'bah, masjid paling top sedunia ya. Jamaahnya sampai jutaan. Bangun dengan kerja keras, pergi ke lembah, belah batu, pikul batu, berat kerjaan. Itu pun dia masih bilang taqabbal minna.
Nabi Ibrahim aja masih takut tidak diterima amalnya. Ini orang-orang pede. Nah, kalau kita tidak tahu amal kita diterima, kita jangan merasa aman. Merasa aman. Tadi yang sudah disebutkan juga ciri-ciri penghuni surga dalam surat Al-Mu'minun, ulaika yusrifil khairat, yaitu surat 23. Dari ayat 60 sampai 61. 60 sampai 61 tidak. Taib. Kemudian juga kita tidak merasa aman, kita khawatir hati kita tidak peka lagi, mati karena suka maksiat. Hati tidak peka. Kalau sudah sering maksiat, hati menjadi hitam, jadi sedikit. Hati tidak peka. Rasa takut mulai hilang, mulai terbiasa maksiat. Rasa takut mulai hilang. Kalaupun kita tidak merasa aman secara total, tapi rasa takut kita mulai berkurang, sehingga rasa aman lebih besar. Karena kita suka maksiat. Kenapa rasa takut kita berkurang? Ya, mengurangi rasa takut karena maksiat. Baik. Kemudian bukankah dalam hadis banyak contoh-contoh gara-gara satu maksiat bikin masuk neraka banyak. Seperti hadis yang banyak sekali gibah, Rasulullah bertemu dengan orang. Kenapa orang ini disiksa nyakar-nyakar? Karena gibah. Kita sering gibah. Ya. Imam Ahmad ketika ditanya, apakah kau menganjurkan orang menikah pada zaman-zaman seperti ini? Kata Imam Ahmad, laita anna ar-rajula yatazawwaj sintain. Seandainya seorang punya istri dua agar menjaga dirinya. Kata Imam Ahmad. Jangan sampai dia melihat mandang yang haram, maka akan menggugurkan amalnya. Si Imam Ahmad sampai pandangan haram menjadi khawatir. Bisa menggugurkan apa? Amal. Maksud saya, mereka merasa, ya, karena maksiat itu satu bisa bikin bahaya ya. Orang gara-gara menzalimi kucing masuk neraka, apalagi zalimi manusia. Dikatakan inna fulanah tusallil lail wa tasumun nahar. Si fulanah, ibu ini suka salat malam, suka puasa sunnah, suka bersedekah, tasaddaq. Wa fi lisaniha syai'un tu'dhi jirana, tapi dia ada lisannya suka ganggu tetangganya. Kata Rasulullah khairu fiha, tidak ada hiya finnar, dia di neraka. Tidak ada kebaikan wanita seperti ini karena suka ganggu tetangganya. Padahal dia rajin salat, padahal dia rajin sedekah, rajin puasa. Ternyata gara-gara zalim tetangganya masuk neraka. Maksudnya ada dalil menunjukkan satu maksiat bikin orang masuk neraka, membuat kita takut. Rasulullah mengatakan bainama ar-rajulu yamshi alaihi hullatani, ada seorang berjalan pakai dua jubah, dia ujub dengan jubahnya. Id khasafa bihil ard, tiba-tiba Allah benamkan di atas muka bumi gara-gara dia sombong dengan apa? Bajunya. Bisa saja orang sombong dengan bajunya, sombong dengan rumahnya, sombong dengan mobilnya, sombong dengan mogenya. Bisa saja orang, kita enggak tahu. Oleh karenanya kalau satu maksiat terkadang bisa menjerumuskan orang, maka orang takut kepada Allah, tidak merasa aman. Kemudian buat kita tidak merasa aman, kita enggak tahu bagaimana akhir hayat kita. Kita enggak tahu. Terus mereka merasa aman. Kemudian juga satu maksiat bisa merubah seseorang. Satu maksiat gara-gara kau tahu ini sudah salah tapi hawa nafsumu, ini bisa berefek pada masa depanku. Bisa menjadikan sebab kau bisa berubah total. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Kata Allah, kami balikkan hati mereka dan mata mereka sebagaimana mereka tidak beriman di awal kali, dan ini bahaya sekali. Ada kebenaran depan mata, kita tahu itu benar, tapi kita sombong, kita angkuh, dan ini sombong paling berbahaya, sombong kepada Allah. Makanya ketika Rasulullah SAW dijelaskan ditanya tentang sombong, kata Nabi SAW, walakin al-kibr ya batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi dua tingkat. Kenapa Rasulullah menyebutkan menolak kebenaran lebih dulu? Karena sombong kepada Allah. Allah sudah ini, dia tahu benar tapi dia nolak, sombong. Yang kedua baru sombong di atas manusia. Mana lebih bahaya? Sombong atas Allah sama manusia? Pada Allah. Dia tahu ini sudah haram tapi dia menentang, dia tahu itu haram. Seandainya dia enggak tahu, okelah. Dengan ijtihad dia mengatakan, tapi dia sudah tahu. Tapi dia berusaha menakwil. Ini seperti ini bisa membuat efek akhirnya dia semakin sesat. Gara-gara satu masalah. Gara-gara dia pernah sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat terjadi sebagian contoh. Ketika mulai angkuh, mulai menolak dalil, akhirnya terus. Atau ujungnya bagaimana? Oleh karenanya banyak hal yang buat kita jangan pernah merasa aman dari hukuman Allah. Betapapun banyak ibadah kita, betapa banyak puasa sedekah kita merasa aman. Kita enggak tahu bagaimana nasib kita, enggak tahu menerima atau tidak, kita ikhlas atau tidak. Wallahu taala alam bisawab. Tapi demikian saja, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.